Halo warga intelektual sekalian, bagaimana kronologi kematian daripada Ayatollah Ali Khamenei? Bagaimana kronologi kenapa dia jadi pemimpin tertinggi di Iran? Bagaimana kronologi kenapa Iran ini mendirikan negara agama? Jadi di video ini saya akan bahas sampai ke akar-akarnya, mulai awal berkuasa Ayatollah Ali Khamenei sampai dia meninggal ya. Jadi saya tidak akan berpihak di video ini ya, saya berbeda netral ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim dan teman-teman Kristen. Jadi asal muasal Ayatollah Ali Khamenei ini berkuasa di Iran itu karena kedekatannya dengan pemimpin revolusi Iran bernama Khamenei. Jadi yang mendirikan revolusi Iran itu adalah seorang pemimpin bernama Khamenei. Khamenei ini ya, dulu punya murid ya. Ibaratnya kalau di Konoha itu seperti murid mengaji gitu ya. Murid mengajinya itu Ayatollah Ali Khamenei. Nah, pada saat itu Ayatollah Ali Khamenei deket banget dengan Khamenei. Sehingga dianggap seperti anak angkat. Nah, ketika terjadi revolusi di Iran, maka Ayatollah Ali Khamenei ini dapat peluang menjabat di pemerintahan. Nah, sebelum lebih lanjut ya, awal mula karir daripada Ayatollah Ali Khamenei ini, kita bahas dulu kenapa Iran ini membentuk negara agama gitu. Apa alasannya? Jadi awalnya itu sebenarnya tujuannya baik, guys. Iran itu mendeklarasikan negara agama itu karena mereka itu melihat negara-negara liberal itu terlalu bebas gitu ya. Negara-negara seperti Eropa dan lain sebagainya. Ya, itu sebenarnya alasan utamanya ya. Ini semacam antitesa negara-negara Eropa gitu ya. Karena sebelumnya Iran itu kan negara sekuler ya. Mereka menganggap bahwa sekuler itu nggak bagus. Yang bagus itu negara agama. Ya awalnya sebenarnya bagus ya. Supaya apa? Supaya Iran itu jadi negara religius, dekat dengan Tuhan, ya kemudian negara yang jujur, negara yang maju dan sebagainya. Semuanya ya awalnya itu manis-manis gitu ya. Awalnya itu tujuannya baik sebenarnya. Ayatollah Ali Khamenei juga menjabat itu awalnya itu ya pengen semua yang baik-baik gitu ya. Bahkan pendiri Iran sekalipun ya, pendiri revolusi Iran juga mereka berpikir ya Iran itu akan jadi negara maju gitu ya. Nah, kemudian kenapa Amerika bermusuhan dengan Iran? Apa akar permasalahan mereka? Sebenarnya akar permasalahan mereka itu sudah berlarut-larut ya, tapi yang paling fatal itu ya, ini saya tidak berpihak pada siapapun ya, mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Ini berdasarkan data ya. Karena ketika Iran mendeklarasikan revolusi Iran, mereka pertama kali meneriakkan matilah Amerika. Kemudian tidak hanya itu, Iran juga menyandra orang Amerika yang ada di Iran. Saat itu kan Iran dekat dengan Amerika ya. Nah, ada orang Iran di sana sebagai diplomat dan sebagainya gitu ya. Sehingga disandra. Nah, itu yang bikin Amerika marah. Ngapain lu sandra? Ya kalau lu mau bikin negara agama, ya sok aja nggak jadi masalah. Ngapain lu nyandra orang-orang Amerika di Iran? Jadi ternyata orang-orang Iran itu dendam dengan Amerika sehingga mereka menyandra Amerika. Nah, itulah asal muasal Amerika mengembargo. Jadi kalau Anda pernah mendengarkan sejarah kenapa Amerika itu menyangsi Iran, asal muasalnya dari situ tuh, karena orang Iran itu menyandra atau menangkap orang Amerika gitu ya, menahan gitu ya. Itu asal muasal kenapa Amerika itu memberikan sanksi. Jadi jelas ya, saya tidak berpihak ya. Kemudian kenapa Iran itu menyandra orang Amerika? Karena ada dendam kesumat gitu ya. Jadi diduga ada kelompok, ya ini lagi-lagi karena faktor kekuasaan ya, ada kelompok eh, partai tertentu di Iran yang digulingkan gitu ya. Jadi pejabatnya digulingkan. Ada Perdana Menteri dulu di Iran itu dari kelompok agama digulingkan oleh Amerika. Tidak dimenangkan. Dan ini masih perdebatan ya. Ada yang mengatakan sebenarnya Amerika nggak terlibat. Ada yang mengatakan Amerika terlibat. Ya, ya sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan Amerika terlibat. Tapi data yang saya lihat itu Amerika itu nggak terlibat langsung ya. Itu karena perpecahan dalam Iran itu sendiri ya. Nah, itu sebenarnya yang bikin pendukung daripada Ayatollah Khamenei itu benci dengan Amerika. Sehingga mereka meneriakkan matilah Amerika. Nah, semenjak saat itu terbentuklah negara Iran ya.
Nah, karena Ayatollah Ali Khamenei ini dekat dengan Khamenei terdahulu ya, yang mendirikan negara Iran itu, ya, dia pertama kali dimasukkan ke pemerintahan gitu ya. Kemudian ya lama kelamaan dia diangkat jadi presiden gitu ya. Kemudian lama kelamaan karena dia bagus, dia dianggap jadi pemimpin yang sangat bagus di masa depan dan dia terus dipromosikan gitu karena dia dekat dengan keluarga Ayatollah Ali Khamenei. Namun ya di tengah pemerintahan daripada Ayatollah Ali Khamenei ini ya, mohon maaf saya tidak berpihak pada siapapun ya, ada sebanyak masalah gitu ya. Awalnya kan mereka berpikir bahwa negara agama itu ya mereka akan bersih dari korupsi, ya mereka akan jadi negara maju, akan aman-aman aja, nggak jadi masalah gitu. Tapi ada banyak masalah ternyata. Masalah yang pertama itu ternyata ya ini menurut data guys ya. Ya kalau bantah pakai data ya. Menurut data dari Indeks Corruption, Iran salah satu negara paling korup di dunia. Jadi ternyata negara agama itu bukan jaminan orang takut korupsi. Justru ya mereka berlindung di balik nama agama gitu. Jadi koruptor-koruptor yang ada di Iran itu berlindung di balik nama agama. Mereka menggunakan pakaian-pakaian yang terlihat soleh gitu ya, menggunakan sorban, menggunakan baju-baju agamis, tapi mereka korupsi. Sehingga orang nggak curiga gitu. Oh nggak mungkin dia korupsi, dia kan dekat dengan agama. Nah justru ini dimanfaatkan. Ini yang tidak dipahami oleh Ayatollah Ali Khamenei gitu ya. Sehingga apa? Sehingga menurut data, ini bicara by data ya. Ya, data dari mana? Dari indeks toleransi. Kalau misalnya mengatakan, oh itu datanya dari Barat kok, oh itu kan buatan Barat. Ya, Google juga buatan Barat. Kenapa kita nggak hapus aja Google ya kan? Iya kan? Jadi jangan seperti itu namanya licik ya. Kalau datanya nggak menguntungkan bagi kita, kita menganggap bahwa itu salah. Nggak bisa seperti itu. Ya harus introspeksi diri gitu ya. Artinya kalau Iran itu nggak korupsi ya mereka lebih maju dari sekarang ini. Itu pada faktanya, itu kan logika kan. Ya menurut data, Iran itu nggak ada masuk 10 besar atau 30 besar juga nggak masuk negara maju kok. Ya itu menurut data guys. Saya tidak asal mangap ya. Kalau mau bantah pakai data gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu membenci Iran, membenci negara gue, membenci Islam. Enggak seperti itu ya. Nah, jadi di tengah jalan ya, negara revolusi Iran ini, ya Republik Islam Iran ini banyak masalah gitu ya. Terutama bagian korupsi. Ya justru ya mereka menggunakan agama itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Ya walaupun di sana ada hukum yang sangat-sangat keras sekali ya, tapi hukum yang ada di sana itu keras terhadap lawan politik. Karena apa? Karena gini, ya. Jadi negara agama itu, ini inisialnya negara agama itu seperti ini. Bukan berarti saya larang untuk jadi negara agama, boleh-boleh aja ya. Ya. Arab Saudi negara agama bagus kok ya. Tapi kenapa Iran gagal? Nah itu yang jadi permasalahan. Kenapa Iran gagal jadi negara agama? Ya, walaupun Arab Saudi itu nggak masuk 10 besar negara maju ya, tapi aman-aman aja gitu ya, nggak jadi masalah gitu. Ya, jadi ternyata gini guys, ternyata masyarakat Iran itu ada sebagian yang kecewa, ada sebagian nggak kecewa gitu ya. Mereka kecewa, lah kok gini negara kita, kok banyak yang korup gitu. Lalu mereka protes turun ke jalan, kemudian mereka nggak makmur, nggak seperti yang dijanjikan Khamenei terdahulu gitu. Lalu mereka turun ke jalan demo. Nah, sialnya pendemo ini dieksekusi gitu. Kenapa? Karena ini dianggap ancaman, dianggap anti-anti Amerika. Jadi sedikit-sedikit anti-anti Amerika. Oh, yang salah itu Amerika. Sedikit-sedikit anti Barat gitu ya. Jadi orang yang mendemo Ayatollah Ali Khamenei itu sedikit-sedikit dianggap, oh ini dibiayai oleh Eropa, oh ini biaya Amerika. Jadi pemerintahnya nggak introspeksi diri gitu ya, nggak berpikir rasional, kenapa negara kita nggak maju, ya. Ya biasanya mereka itu menyalahkan Barat ya, sedikit-sedikit Amerika yang salah gitu ya. Oke lah ya, ya oke lah Amerika itu kan punya kesalahan lah gitu ya, tapi kan nggak selamanya mereka itu ya bikin Iran nggak maju gitu. Karena gini ya, banyak warga Konoha mengatakan Iran nggak maju itu karena di embargo. Lah, Amerika juga di embargo kan. Di embargo sama siapa? Korea Utara, ya Kolombia, Cina juga pernah mengembargo Amerika, Rusia juga pernah. Tapi Amerika bisa maju tuh, itu bukan alasan. Ya jadi intinya pejabat Iran itu mereka korup dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan masyarakat. Kenapa orang yang bertentangan dengan
Ayatollah Ali Khamenei itu disikap gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dianggap ancaman? Ya biar mereka langgeng korupsi gitu ya. Ya, dan mereka biasanya akan menyalahkan pihak ketiga ya, Amerika yang salah gitu ya. Artinya gini, kalau pola pikir orang Iran itu benar, maka Iran sudah jadi negara maju. Sehingga ya masyarakat Iran itu banyak yang pergi ke luar negeri ya, banyak yang mencari suaka di luar negeri ya. SDM terbaik daripada Iran itu pergi ke luar negeri. Bahkan atlet-atlet Iran itu pergi ke luar negeri untuk apa? Untuk mencari yang namanya keadilan. Ya mungkin mereka tidak diabaikan di negara sendiri ya kan. Jadi bisa dikatakan bahwa Iran ini gagal gitu ya. Ya mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Kalau Iran nggak gagal, ya mereka sudah jadi negara maju gitu. Padahal faktanya gimana? Nggak masuk tuh Iran 10 besar atau 20 besar negara maju. Itu menurut data ya, data yang ilmiah. Jadi kalau mau bantah, bantah yang data ilmiah gitu. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu benci dengan Iran. Enggak seperti itu. Saya ngomong dari sudut pandang yang netral gitu. Kemudian negara agama itu juga ya, kecenderungan, nggak semua tapi disclaimer on ya, kecenderungan mereka itu ya menganggap bahwa pemerintahan mereka itu adalah perwakilan daripada Tuhan. Jadi kalau ada yang mengkritik mereka, mereka menganggap bahwa oh itu mengkritik Tuhan gitu. Ya biasanya seperti itu. Iran juga seperti itu. Seperti kalau ada demo itu mereka akan eksekusi gitu. Nggak boleh gitu. Ya kemudian selain itu, ya ini jarang dibongkar ya. Selain itu, negara agama itu justru ya awalnya kan mereka berpikir negara agama itu kan nanti kita akan takut akan Tuhan, akan baik dan sebagainya. Ternyata nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Ternyata negara agama itu justru sangat-sangat susah jadi negara maju karena apa? Karena sedikit-sedikit agama gitu ya. Bukan berarti saya membenci agama di sini ya. Karena doktrin agama itu ya karena ajaran-ajaran agama itu kan ya disclaimer on ya ada yang nggak relevan di zaman sekarang seperti banyak ya yang nggak relevan ya. Kemudian zaman dulu kan masih wajar ya anak umur 9 tahun nikah gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi kan. Karena ini disclaimer on ya, disclaimer on. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Sekarang nggak bisa ya. Tapi dalam kitab suci agama tertentu di Konoha kan ya nggak jadi masalah gitu. Zaman dulu ya, itu zaman dulu, konteks zaman dulu. Zaman sekarang nggak bisa. Jadi ya kitab suci itu kan banyak bercerita tentang zaman dulu. Ya, kalau ibaratkan kitab suci itu seperti roti gitu, ya harus ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, mungkin menganggap saya itu anti agama. Enggak. Orang-orang negara maju itu seperti itu. Eropa sudah kapok ya mendirikan negara mereka negara agama. Eropa dulu kan dekat dengan agama. Mereka mendirikan negara mereka itu berdasarkan agama. Makanya bendera-bendera negara Eropa itu rata-rata ada salibnya. Ya, Norwegia ada salibnya. Ya, Inggris ada salibnya. Ya, rata-rata ada salib di situ. Gak percaya coba nanti cek. Ya, jadi ya mereka juga mendirikan agama itu, mendirikan negara itu atas dasar agama. Tapi mereka berhasil sekuler. Jadi kalau Iran ini sekuler, ya maka mereka tidak akan sehancur sekarang ini. Justru karena mereka tidak sekuler sehingga hancur berantakan. Jadi ya kesalahan fatal daripada Iran itu mereka jadi negara agama. Ya boleh-boleh aja dari negara agama, tapi lebih cocok ke sistem kerajaan sih seperti Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu lebih cocok ya, negara kerajaan. Kemudian Arab Saudi itu kan tidak hanya mengandalkan minyak ya, mengandalkan apa lagi? Mengandalkan orang umroh, naik haji gitu. Iran kan mengandalkan minyak ya. Arab Saudi pendapatannya banyak gitu ya, dari investasi, kemudian dari umroh ya, naik haji, mereka dapat visa dan sebagainya. Bahkan kita sampai mohon-mohon gitu. Iran kan pendapatannya dari minyak gitu ya. Itu pun dikorupsi, itu permasalahannya. Ya, itu yang susah kita pahami ya. Ya biar kita sama-sama belajar. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Terserah kalau kalian mau beragama kayak mau enggak ada urusannya. Kemudian selain itu ya ini jarang dibongkar juga ya. Ternyata di zaman sekarang ini negara agama itu udah gagal guys. Namun anehnya Iran itu masih menerapkan negara agama. Ya rata-rata negara maju itu negara sekuler. Coba cek data yang ilmiah tapi ya. Bukan berarti besok kita jadi negara sekuler jadi negara maju, enggak seperti itu. Tapi ada peluangnya itu lebih besar gitu. Ya itu menurut keyakinan saya. Boleh dong ya saya berkeyakinan. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu anti agama, oh kamu anti-anti Israel. Jangan seperti itu namanya kayak orang gila gitu ya.
orang yang ODGJ gitu ya, selalu curiga gitu. Kemudian ya selain itu ya, ternyata Ayatollah Ali Khamenei ini ya kronologi kematiannya itu dipengaruhi oleh dogma agama juga gitu. Ya orang-orang yang beragama di Iran itu berpikir ya Ayatollah Ali Khamenei dilindungi oleh Tuhan, ngapain kita harus jaga rapat-rapat ya, Tuhan pasti melindungi lah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Perlindungan Ayatollah Ali Khamenei ini bisa dia retas gitu. Kenapa? Karena teknologi. Jadi kronologi kematian daripada Ayatollah Ali Khamenei ini kan sebenarnya sudah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun diincar gitu ya. Kemudian CCTV-nya dihack. Kenapa CCTV-nya bisa dihack? Kenapa? Karena orang Iran itu sendiri, orang Iran mau gitu. Mereka mau jadi mata-mata atau agen Mossad gitu. Sehingga apa? Sehingga CCTV dihack ya, dan dipelajari polanya gitu bertahun-tahun. Nggak langsung gerasa gerusu gitu ya. Dipelajari oleh Israel gitu. Oh ternyata rumah Ayatollah Ali Khamenei di sini. Sementara kan rumah Ayatollah Ali Khamenei itu dijaga ketat ya. Bahkan kalau ada orang mau ke rumah Ayatollah Ali Khamenei itu ditutup mata guys ya. Bayangkan ditutup mata itu tapi bisa ketahuan. Ya, ya setelah ya dikunci ya. Ya singkat cerita Ayatollah Ali Khamenei itu dikunci ya. Awalnya gini, Ayatollah Ali Khamenei itu kan sebenarnya rapat itu dijadwalkan malam ya. Karena intelijen Iran berpikir ya orang Amerika pasti melakukan aksinya itu malam hari. Ya udah kita siang-siang aja lah. Ya. Nah awalnya kan malam hari itu ya diganti atau dirubah gitu. Sehingga ya agen Mossad ya kemudian intelijen Amerika mereka bekerja sama gitu. Ya. Jadi ini hasil kerjasama ya. Tapi yang paling mempengaruhi itu adalah SDM. Ya SDM orang Amerika dan Israel. Kalau SDM-nya bodoh ya mereka tidak akan bisa mengeksekusi Ayatollah Ali Khamenei. Ya. Nah, pada saat kekunci langsung dibombardir ya menggunakan pesawat tempur ya atau menggunakan bom buster. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan melindungi Ayatollah Ali Khamenei, kalau Tuhan itu menyertai Ayatollah Ali Khamenei, kenapa Ayatollah Ali Khamenei bisa meninggal? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah bom buster itu masalah kecil bagi Tuhan? Tuhan menciptakan alam semesta, tapi kenapa Ayatollah Ali Khamenei bisa meninggal? Itu yang jadi pertanyaannya. Saya tidak akan memberikan jawabannya. Boleh dong saya bertanya. Jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu dong. Ya santai aja gitu. Jadi ya itu yang jadi permasalahan guys. Sehingga Ayatollah Ali Khamenei meninggal dan dikubur sampai 40 hari lebih ya, lebih 40 hari. Kenapa sampai berbulan-bulan gitu? Apa alasannya? Alasannya itu karena faktor daripada keamanan gitu. Kemudian ada tradisi orang Iran itu, orang yang meninggal itu, ya apalagi orang penting itu biasanya ya, ada masa berkabung 40 hari segala macam. Pokoknya ada tradisi-tradisi orang Iran lah gitu ya. Jadi pesan moral yang kita ambil dari cerita ini adalah walaupun kita disakiti orang lain ya, walaupun kita punya dendam terhadap Amerika atau negara apapun itu ya nggak usah membalas gitu ya. Ya udah cukup aja lah gitu, jangan bikin permusuhan. Permasalahannya kan Ayatollah Ali Khamenei itu kan meneriakkan matilah Amerika. Berarti ada kebencian di dalam dirinya. Pemimpin tuh nggak boleh ada kebencian kalau dia benar-benar pemimpin. Ya harus ini ya, harus legowo dong ya, harus benar-benar ini dong ya. Jangan ada kebencian gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Saya tidak akan menyimpulkan. Ya kalau Iran itu masih mayoritas agama Zoroaster atau sekuler, ya mereka tidak akan seperti ini. Ya bisa dipastikan tidak akan seperti ini. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan.